105531084. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai machine-to-machine system for data equation and measurement with self-validation for the digital metrology transition. Nah, ini adalah referensi jurnal yang saya ambil. Oke, berikut saya akan memulainya dari latar belakang dan rumusan masalah. Di slide ini membahas latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini. Latar belakangnya adalah bahwa saat kita sedang berada dalam era transformasi digital menuju apa yang disebut sebagai industri 5.0. Transformasi ini menuntut infrastruktur metrologi yang tidak hanya akurat, tetapi juga robust, efisien, dan otomatis. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sangat pesat membutuhkan akses terhadap data digital dalam skala besar. Dan tentu saja, data tersebut harus andal dan reliable. Artinya, data yang digunakan harus terjamin kebenarannya dan tidak boleh rusak atau berubah selama proses transmisi. Salah satu upaya digitalisasi di bidang metrologi adalah pengembangan Digital Calibration Certificates atau DCC. DCC adalah sertifikat kalibrasi dalam format digital yang terstruktur dan dapat dibaca oleh mesin. Namun, disinilah muncul masalah. Implementasi DCC dan alur kerja digital ini justru menimbulkan tantangan baru. Kompleksitas sistem meningkat, ada risiko data menjadi tidak real atau obfuscation, dan yang paling kritis adalah potensi terjadinya korupsi data selama transmisi mesin to mesin atau M2M. Padahal data yang korup tentu akan mengancam traceability dan auditability dari hasil pengukuran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada rumusan masalahnya adalah bagaimana mengembangkan sistem akuisisi data yang otonom dengan intervensi manusia minimal sekaligus memastikan integritas data selama proses M2M communication dan bagaimana mengintegrasikan DCC ke dalam alur kerja pengukuran otomatis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mengembangkan kerangka sistem yang memadukan M2M communication dan mekanisme self-validation. Setelah itu, ada stasiun metrologi LNC. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, stasiun ini merupakan stasiun metrologi yang dilengkapi dengan berbagai sensor yang mengukur parameter cuaca seperti curah hujan, suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin. Yang menarik dari stasiun ini adalah bahwa stasiun ini dirancang untuk mandiri atau self-sufficient dalam hal energi. Stasiun ini menggunakan panel surya atau photovoltaic solar panels sehingga bisa beroperasi tanpa bergantung pada listrik dari luar. Fungsi utama stasiun ini adalah mengumpulkan data meteorologi yang traceable untuk keperluan penelitian teknik, khususnya terkait dengan analisis curah hujan, penghitungannya, dan dampaknya terhadap lingkungan dan infrastruktur. Stasiun ini menjadi objek studi yang sangat tepat karena menuntut sistem pengukuran yang sangat akurat, kontinu, dan andal, serta berlokasi di tempat yang remote sehingga membutuhkan sistem otomatis tanpa pengawasan manusia secara langsung. Lanjut, ada alat ukur weight gauge. Nah, weight gauge ini bekerja dengan prinsip gravimetrik, artinya air hujan ditampung dalam sebuah wadah dan ditimbang secara terus-menerus untuk mengetahui jumlah curah hujan yang turun. Berbeda dengan alat ukur hujan konvensional seperti tipping bucket yang mengandalkan mekanisme jungkit, weighing gauge ini memiliki keunggulan karena tidak terpengaruh oleh keausan mekanis dan dapat mengukur hujan dengan intensitas sangat tinggi sekalipun. Spesifikasi teknisnya cukup impresif. Alat ini memiliki catchment area atau luas penampang sebesar 400 cm persegi. Kapasitas wadahnya mencapai 30 liter
yang setara dengan curah hujan maksimum 750 mm, resolusinya mencapai 0,01 mm per menit, dan yang terpenting, alat ini traceable ke Sistem Satuan Internasional atau SI melalui metode gravimetrik. Karena keunggulan inilah, Waygauge ini menjadi alat referensi utama di Portugal untuk mengukur curah hujan. Baik, lanjut perbandingan atau Waygauge dan tipping bucket. Nah, gambar di sini adalah grafik perbandingan data curah hujan selama 1 jam pada saat terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi atau extreme rainfall event. Dari grafik ini kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas. Waygauge yang digambarkan dengan garis biru memberikan respons yang halus dan kontinu terhadap perubahan intensitas hujan. Sementara tipping bucket yang digambarkan dengan garis merah menunjukkan fluktuasi yang sangat besar. Artinya, Waygauge lebih akurat dalam merepresentasikan perubahan intensitas hujan secara real time. Sementara tipping bucket cenderung kehilangan detail karena mekanisme kerjanya yang diskret atau terputus-putus. Kesimpulannya, Waygauge memberikan representasi temporal yang lebih baik, terutama pada kondisi hujan deras yang sangat penting untuk menganalisis banjir dan desain manufaktur perkotaan. Nah, selanjutnya ada multiparametric station. Sesuai namanya, stasiun ini mengukur berbagai parameter meteorologi secara bersamaan. Parameter yang diukur meliputi tekanan udara atau barometric pressure, suhu udara atau air temperature, kelembapan relatif atau relative humidity, serta kecepatan dan arah angin. Tabel di sini menunjukkan spesifikasi masing-masing sensor. Untuk tekanan udara, resolusinya 0,1 hektopascal dengan akurasi plus minus 0,5 hektopascal. Suhu udara memiliki akurasi plus minus 0,3 derajat Celcius. Kelembapan relatif memiliki akurasi plus minus 3%. Untuk rentang 0 hingga 90% dan plus minus 5% untuk di atas 90%. Untuk kecepatan angin, akurasinya plus minus 3% pada kecepatan 10 meter per detik. Sedangkan arah angin memiliki akurasi plus minus 3 derajat. Yang perlu dicatat adalah bahwa semua instrumen ini traceable ke Sistem Satuan Internasional atau SI. Ini sangat penting karena memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat dibandingkan dan diintegrasikan dengan data dari sumber lain. Selanjutnya, ada data logger dan communication system. Nah, data logger ini berfungsi sebagai pusat akuisisi data dari semua sensor yang terpasang. Ia memiliki protokol komunikasi TCP/IP yang memungkinkan koneksi ke jaringan komputer. Selain itu, data logger ini dilengkapi dengan sinkronisasi waktu melalui Network Time Protocol atau NTP. Ini penting untuk memastikan bahwa semua data memiliki timestamp yang presisi dan sinkron antar semua sensor. Data yang terkumpul disimpan secara lokal dalam format CSV sebagai cadangan. Kemungkinan melalui FTP klien yang terintegrasi, data ini dikirim secara periodik ke lokal server untuk diproses lebih lanjut. Volume data yang dihasilkan sekitar 5 MB per hari dalam bentuk tidak terkompresi dengan interval sampai 10 detik. Ini adalah data yang cukup besar dan membutuhkan sistem pengolahan yang andal. Selanjutnya, ada diagram alur data M2M. Nah,
Saya akan menjelaskan alurnya secara bertahap. Pertama, data itu diakuisisi dari instrumen atau sensor yang terpasang. Data mentah ini kemudian disimpan di data logger dalam format CSV. Dari data logger, data dikirim melalui FTP ke local server. Setelah sampai di server, data kembali diproses lagi melalui tahap parsing XML dan integrasi dengan DCC atau Digital Calibration Certificate. Pada tahap ini, metadata ditambahkan dan data dikonversi ke format XML yang lebih terstruktur. Selanjutnya, dilakukan hash generation. Hash ini adalah semacam sidik jari digital yang unik untuk setiap data. Hash ini kemudian disematkan ke dalam file XML. Setelah itu, dilakukan verifikasi hash 2 tahap. Hash dihitung ulang dan dibandingkan dengan hash awal. Jika sama, berarti data tidak mengalami korupsi. Nah, terakhir, data yang sudah tervalidasi tadi disimpan dalam format XML yang siap untuk didistribusikan. Nah, yang menarik dari sistem ini adalah bahwa seluruh tahapan ini berjalan secara otomatis tanpa intervensi manusia. Inilah yang disebut dengan sistem otonom M2M. Nah, selanjutnya adalah mekanisme self-validation. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sistem ini menggunakan cryptographic hash function untuk memastikan integrasi data. Algoritma yang digunakan adalah SH1, SH2, dan MD5. Yang cara kerjanya seperti ini. Pada saat data pertama kali ditangkap, sistem menghitung nilai hash dari data tersebut. Nilai hash ini kemudian disematkan ke dalam file XML dengan tag seperti yang terlihat di sini. Tag ini mencantumkan algoritma yang digunakan, misalnya SHA256 dan diikuti dengan nilai hashnya. Kemudian data diterima di sisi penerima. Sistem akan menghitung ulang nilai hash dari data yang diterima. Jika hasil perhitungan ulang sama dengan hash yang disematkan, maka data dinyatakan valid. Jika berbeda, berarti telah terjadi korupsi data selama transmisi. Proses ini dilakukan di setiap tahap transmisi M2M, sehingga setiap kali data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain, integritasnya bisa diverifikasi secara otomatis. Dengan mekanisme ini, sistem menjadi lebih andal karena korupsi data dapat dideteksi secara real time, bahkan sebelum data digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baik, selanjutnya spesifikasi teknis instrumen. Untuk multi parametric station, kita punya 5 parameter, yang itu barometer pressure dengan resolusi 0,1 hektopascal dan akurasi plus minus 0,5 hektopascal, air temperature dengan resolusi 0,1 derajat Celcius dan akurasi plus minus 0,3 derajat, relative humidity dengan resolusi 0,1% dan akurasi plus minus 3%, untuk rentang 0 hingga 90%, wind speed dengan resolusi 0,1 meter per detik dan akurasi plus minus 3% pada kecepatan 10 meter per detik, dan wind direction dengan resolusi 1 derajat dan akurasi plus minus 3 derajat. Untuk wind gauge, kita punya rain intensity dengan resolusi 0,01 mm per menit dan akurasi lebih baik dari 5%, dan kumulatif rainfall dengan resolusi 0,01 mm dan akurasi plus minus 0,1 mm per menit. Sekali lagi, semua instrumen ini traceable ke sistem satuan internasional atau SI, sehingga hasil pengukurannya
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, slide selanjutnya ada keunggulan sistem, yaitu dari aspek the minimal human involvement. Keunggulannya yaitu intervensi hanya pada konfigurasi awal dan implementasinya operasi rutin sepenuhnya otomatis. Dan data integrity assurance, keunggulannya yaitu deteksi korupsi, data real time, dan implementasinya hash validation di setiap tahap M2M. Dari aspek traceability, keunggulannya keterlacakan ke SI, implementasinya metadata plus DCC plus hash. Dari aspek scalability, keunggulannya dapat diperluas untuk dataset besar, dan implementasinya XML dan format non-proprietary. Dari aspek resilience, keunggulannya yaitu operasi kontinu saat network failure, dan implementasinya dual path, real time, dan lokal. Nah, dari aspek interoperability, keunggulannya integrasi lintas sistem dan implementasinya platform yang independen. Nah, setelah itu kita lanjut. Baik, kita lanjut ke perbandingan dengan DCC PTB. Nah, perbedaan mendasarnya sebenarnya adalah pada fokus DCC PTB fokus pada menjaga integritas sertifikat kalibrasi final. Artinya, sertifikat yang sudah jadi dilindungi dengan tanda tangan digital agar tidak bisa dipalsukan. Sementara, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini fokus pada validasi data dan metadata selama proses transmisi M2M. Jadi, bukan hanya hasil akhir yang dijaga, tetapi seluruh alur data dari awal hingga akhir. Dari sisi mekanisme, DCC PTB menggunakan cryptographic signature pada sertifikat final, sedangkan sistem ini menggunakan hash validation di setiap tahap transmisi. Cakupannya pun berbeda. DCC PTB hanya mencakup dokumen sertifikat. Sistem ini mencakup seluruh alur data, mulai dari akuisisi hingga output. Yang paling signifikan, sistem ini mampu mendeteksi korupsi data secara real time selama transmisi M2M, sementara DCC PTB tidak mencakup hal tersebut. Jadi, kontribusi penelitian ini adalah mengisi kesenjangan yang tidak tercakup oleh DCC PTB, yaitu menyediakan mekanisme validasi bawaan untuk komunikasi M2M. Nah, setelah itu semua, saya membuat sebuah kesimpulan. Ada 5, yaitu kesimpulan pertama, sistem otonom M2M. Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem akuisisi data otomatis yang meminimalkan intervensi manusia dalam rantai pengukuran, mulai dari pengambilan data hingga penyimpanan. Yang kedua ada self-validation mechanism, mekanisme validasi mandiri menggunakan hash function yang SH256 dan MD5 yang diimplementasikan dalam XML terbukti mampu mendeteksi korupsi data secara real time selama transmisi M2M. Yang ketiga ada DCC integration. DCC berhasil diintegrasi ke dalam alur kerja otomatis, memungkinkan penerapan koreksi kalibrasi dan menjamin traceability hasil pengukuran ke standar internasional. Yang keempat, validasi lapangan. Sistem diuji pada stasiun meteorologi LNEC dengan interval sampling 10 detik dan terbukti beroperasi secara andal, menghasilkan data tervalidasi dan siap diseminasi. Yang kelima, kontribusinya mendukung digital transformation of meteorology dan industri 5.0 vision. Sekian penjelasan saya, presentasi saya mengenai materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya dalam menjelaskan materi ini. Kurang lebihnya, terima kasih.